siang Ibu. Siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancari oleh kami dari kelompok 4 Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Saya di sini atas nama Yehuda Pamungkas ingin mengajari Ibu tentang perdagangan manusia. Sebelum saya bertanya, saya meminta kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya udah, saya Esther Dai. Saya pengacara di LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (NPT). Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, kita mulai dengan pertanyaan pertama Ibu. Menurut Ibu, apa saja faktor sehingga membuat seseorang melakukan tindakan tidak bermoral seperti perdagangan manusia? Baik, terima kasih. Jadi banyak hal yang dapat menyebabkan orang melakukan tindak perdagangan orang. Yang pertama itu faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi atau faktor kemiskinan. Ya, faktor kemiskinan bisa membuat orang bisa berusaha untuk mencari penghasilan lebih besar lagi, sehingga mereka mencari upaya untuk melakukan seperti ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, dan akhirnya terjadi perdagangan orang itu. Dan selain faktor ekonomi, kemiskinan, hutang piutang itu juga bisa menjadi faktor kenapa orang melakukan perdagangan orang. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Hamiraja. Pertanyaan saya, menurut Ibu, mengapa perempuan selalu menjadi target perdagangan manusia? Ya, baik, terima kasih. Kenapa perempuan menjadi target perdagangan manusia? Karena perempuan dianggap sebagai orang yang sangat rentan terhadap persoalan ekonomi, dan yang kedua, perempuan, karena budaya kita menganggap perempuan sebagai kelas 2, sehingga mereka menganggap bahwa yang berhak untuk melakukan misalnya itu bisa saja perempuan yang menjadi pencari nafkah, misalnya seperti itu, untuk menunjang keluarga. Saya Ibu, perkenalkan nama saya ingin bertanya, menurut Ibu, apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban hubungan trafficking? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya menurut Ibu, apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban hubungan trafficking? Ya, kendala yang dihadapi itu, jadi sebenarnya bicara tentang human trafficking atau perdagangan orang itu ada 3 hal. Yang pertama itu proses, cara, dan tujuan. Nah, ketika para penyidik melakukan pemeriksaan itu yang menjadi kendala itu misalnya tempat kejadiannya jauh, terus pembuktiannya juga agak kesulitan, terus persepsi aparat penegak hukum yang berbeda, misalnya antara polisi dan jaksa itu berbeda-beda persepsi, sehingga menyebabkan terjadinya bolak-balik kasus itu. Ya, misalnya terkait dengan eksploitasi, ya, ada misalnya menyangkut unsur pasal perdagangan orang itu, misalnya terkait dengan eksploitasi, misalnya menurut polisi sudah memenuhi syarat sampai ke tujuan atau sudah tereksploitasi korbannya, tapi menurut jaksa mungkin belum. Jadi itu salah satu penyebab kenapa terjadi kendala di dalam penanganan kasus-kasus pidana. Jadi selain faktor ini cara, ya, pembuktian, persepsi aparat penegak hukum yang berbeda-beda terkait dengan unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Poni. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana upaya mencegah terjadinya perdagangan manusia. Ya, baik, terima kasih. Upaya mencegah pencegahan terjadinya perdagangan manusia itu yang pertama harus sosialisasi undang-undang perdagangan orang di tingkat baik di provinsi, kecamatan, desa, dan aparat misalnya di aparat desa maupun masyarakat, sehingga masyarakat dia terkecoh dengan misalnya ingin orang untuk dapat kerja di luar negeri itu dapat uang banyak, dan juga mesti mereka bisa juga penipuan, ya, kan saja penipuan, misalnya mereka
KTP-nya dari OSAU, padahal dia orang dari TTS. Ya, ada dari penyelenggara. Jadi itu upaya itu sosialisasi di tiap-tiap pekerjaan desa, maupun ada kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, ya misalnya di tempat-tempat ibadat seperti di gereja atau di masjid, ya atau di orang-orang muda itu harus tetap disosialisasi sehingga orang mengetahui bahwa kalau mau melakukan misalnya tentang pekerjaan di luar negeri atau untuk melakukan pekerjaan itu harus melalui satu prosedur yang formal sehingga tidak terjadi apa yang namanya tindak perdagangan orang. Ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Renilda. Saya izin bertanya, menurut Ibu tindakan hukum apa yang tepat bagi mereka yang melakukan perdagangan manusia hingga bisa menimbulkan efek jerah? Iya baik, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu tentang tindak perdagangan itu sudah jelas menentukan hukuman pidana bagi orang yang itu kalau bisa kurang lebih 15 tahun ya. Jadi selain itu hukuman pidana sesuai proses hukum yang berjalan juga harus ada istilahnya ini hak jaksa ketika proses itu harus menunjukkan orang yang pelaku itu harus menanggung biaya kepada ketika dalam proses hukum itu harus memberikan biaya kepada si korban ini. Terus kalau perlu di setiap desa itu harus dengan ketat pengurusan administrasi untuk orang mau bekerja di luar mau bekerja di luar negeri atau begitu, administrasinya harus lengkap dan harus jelas, jangan sampai ada kelonggaran sehingga misalnya mereka punya saudara dengan desa atau dengan kantor dengan bapak desa atau lurah, akhirnya mereka bisa secara kekeluargaan, tapi harus penegasan aturannya harus jelas sehingga orang tidak serta-merta untuk bisa melakukan ini harus lebih tegas dari tingkat desa sampai pada proses hukum itu aparat hukum maupun masyarakat harus tegas untuk menindak semua tindak memotong ranting-ranting atau sendi-sendi yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak untuk orang supaya bisa jerah terhadap persoalan atau restitusi ya. Misalnya restitusi itu memberikan kewajiban kepada pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Kalau restitusinya besar, maka dia juga akan betul-betul. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.